Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu ini. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita dalam mendidik dengan cinta dan hikmah. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Nurul Komariah sebagai guru pendidikan agama Islam SDN 013 Balikpapan Kota. Kali ini kita bertemu dengan program berlian, belajar dan berilmu penuh tantangan yang tayang di YouTube KKG Pendidikan Agama Islam Balikpapan Kota. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tema yang sangat relevan dengan kondisi pendidikan kita hari ini, yaitu mendidik di tengah krisis digital dan distraksi gawai, yaitu peran guru sebagai penjaga fokus. Tema ini lahir dari kepribadian sekaligus harapan bahwa di tengah derasnya arus digital, guru bukan hanya sebagai pengajar di kelas, tetapi juga penjaga fokus dan penjaga jiwa anak didik kita. Mari kita mulai dengan melihat latar belakangnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita hidup di tengah zaman digital yang serba cepat. Informasi mudah didapat, tapi sekaligus mudah membuat kita kehilangan arah. Gawai yang dulu hanya alat bantu, kini menjadi pusat perhatian anak-anak, bahkan lebih dari guru, orang tua, atau kitab suci. Distraksi terjadi di mana-mana. Anak-anak kita kesulitan fokus, bukan karena mereka tidak mampu belajar, tapi karena perhatian mereka tersita oleh notifikasi, video pendek, dan game yang tak pernah habis. Inilah yang kita sebut sebagai krisis digital dan distraksi gawai. Dan kita, para guru, dituntut untuk lebih sekedar mengajar. Kita harus menjadi penjaga fokus, penjaga nilai, penjaga fitrah anak. Sebab pendidikan bukan hanya soal kecerdasan, tapi juga keselamatan jiwa dan akhlak di tengah zaman yang penuh ujian. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita lihat beberapa fakta nyata di lapangan. Ini bukan sekedar angka, tetapi cermin dari mana kondisi anak-anak kita saat ini. Rata-rata anak Indonesia menghabiskan 4 hingga 7 jam sehari di depan layar, baik untuk media sosial, games, atau konten hiburan yang lainnya. Bahkan tak sedikit yang lebih hafal nama-nama YouTuber dibanding nama-nama Nabi atau para sahabat Nabi. Minat baca menurun drastis. Anak lebih tertarik pada video pendek daripada paragraf panjang. Akibatnya, kemampuan memahami teks dan berpikir kritis ikut melemah. Banyak yang kini mengalami yang disebut FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren, takut tidak update, sehingga mereka selalu tergesa dan sulit tenang. Yang lebih memprihatinkan lagi, anak-anak kini terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan nilai-nilai Islami. Kita menghadapi generasi yang sangat cepat terpapar, tetapi lambat menyaring. Sebagai guru, ini adalah alarm, di mana kita tidak bisa tinggal diam, kita harus lahir lebih dekat, lebih kuat, dan lebih strategis. Dari fakta tersebut, kita bisa melihat sejumlah dampak serius dari krisis digital ini terhadap perkembangan anak. Antara lain yang pertama yaitu academic burnout. Anak merasa cepat lelah, tidak semangat belajar, dan kurang konsisten. Mereka terbiasa mendapat hiburan instan,
tapi tidak siap menghadapi proses belajar yang butuh usaha. Kemudian yang kedua, gangguan emosional. Anak menjadi lebih mudah marah, tidak sabaran, dan kurang empati karena terbiasa dengan dunia maya yang serba cepat dan individualistik. Kemudian yang ketiga, kehilangan nilai spiritual. Banyak anak yang mulai lalai sholat, jarang membaca Al-Quran, atau menganggap ibadah sebagai hal sekedar ibadah saja. Nah, ini akibat terlalu sering larut dalam dunia digital tanpa arah. Kemudian yang selanjutnya, dekadensi akhlak. Yang dimana saat gawai jadi teman utama, terus siapa yang mereka teladani? Jika bukan nabi, bukan orang tua, bukan guru, maka yang masuk adalah tokoh-tokoh digital yang tidak semua membawa nilai kebaikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah model jihad yang kita sebagai pendidik. Kita tidak sedang berhadapan dengan anak yang malas, tapi anak yang terganggu fokusnya, maka tugas kita adalah menjadi penjaga jiwa, penjaga akhlak, dan penjaga masa depan mereka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di tengah krisis ini, guru tidak cukup hanya menjadi penyampai materi. Kita harus naik tingkat. Kita harus menjadi penjaga fokus, bukan sekedar pemberi tugas. Ada 4 peran penting guru yang perlu kita sadari kembali. Yang pertama yaitu murabbi, yaitu guru sebagai pendidik jiwa. Oleh karena itu, kita bukan hanya mencerdaskan otak, tetapi juga membersihkan hati. Kita hadir untuk menyentuh fitrah anak agar tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah gempuran digital. Yang kedua yaitu mu'alim, guru sebagai pengajar ilmu. Tapi ingat, ilmu tanpa hikmah bisa jadi beban. Maka kita perlu mengajarkan ilmu dengan hati agar sampai dan bermakna. Yang ketiga yaitu muraqib, yang dimana guru sebagai pengawas yang penuh cinta. Anak-anak hari ini tidak butuh diawasi dengan ketakutan, melainkan dibimbing dengan kasih sayang. Kita awasi bukan karena curiga, tetapi karena peduli. Yang keempat yaitu mujahid, yang dimana guru sebagai pejuang nilai di tengah derasnya arus konten negatif. Guru adalah benteng terakhir dan kita berjuang agar anak tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, inilah jihad kita di dunia pendidikan. Dan insya Allah, Allah melihat dan menghitung setiap lelah kita sebagai amal jahriyah. Lalu, bagaimana Islam memandu kita dalam situasi ini? Islam bukan hanya agama ritual. Islam adalah sistem hidup termasuk dalam pendidikan. Nilai-nilainya sangat relevan untuk kita terapkan hari ini. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu tarbiyah. Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, melainkan proses pembentukan karakter dan ruhani. Kita mendidik bukan untuk hari ini saja, tapi untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu ikhlas dan sabar. 2 kunci guru sejati yaitu mengajar di tengah krisis digital menuntut kita lebih sabar dan tetap ikhlas dalam setiap proses. Yang ketiga yaitu hisbah, yang dimana kita diperintahkan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan,
Saat siswa mulai goyah, kita tidak marah, tetapi kita berusaha untuk mendekati dan mengarahkan ke arah yang benar. Yang keempat, yaitu tazkiyah, yang dimana tujuan akhir pendidikan adalah menyucikan jiwa. Maka setiap pembelajaran yang kita bangun harus membawa untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Jadi mari kita niatkan kembali profesi ini sebagai ibadah. Karena sejatinya guru bukan hanya pencetak prestasi, tapi pengantar anak menuju keselamatan dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menghadapi krisis digital dan distraksi gawai ini, kita perlu strategi yang konkret, yang bisa diterapkan di kelas, bahkan sejak anak-anak sekolah dasar. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan sebagai guru. Yang pertama yaitu membangun ikatan hati, bukan hanya transfer ilmu. Anak-anak sekarang lebih merespon kasih sayang daripada perintah. Mereka mau mendengarkan jika mereka didengarkan. Maka jadilah guru yang hadir secara emosional, bukan hanya intelektual. Yang kedua, gunakan teknologi dengan bijak, yaitu gunakan teknologi dengan bijak. Ajak siswa menjadikan gawai sebagai alat dakwah dan belajar, bukan pelarian. Arahkan mereka pada aplikasi yang bermanfaat dan berfaedah secara rohani dan intelektual. Kita tidak anti teknologi, tetapi kita harus bijak mengendalikannya. Yang ketiga, buat aturan kelas yang islami dan konsisten. Misalnya, tidak boleh main HP dalam kelas dan mengawali pembelajaran dengan membaca ayat-ayat pendek. Kebiasaan kecil ini bisa menanamkan kedisiplinan dan ketenangan spiritual. Yang keempat, yaitu jadikan waktu belajar sebagai momen ibadah. Tanamkan bahwa belajar itu bagian dari jihad. Setiap konsentrasi yang mereka jaga adalah bentuk ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak tahu bahwa fokus adalah ibadah, maka mereka akan lebih menghargai proses belajar. Yang kelima, yaitu melatih fokus melalui aktivitas spiritual. Ajarkan murid untuk menikmati keheningan melalui tadabur, zikir, refleksi, atau bahkan sesi tanya jawab yang memancing perenungan. Ini akan menjadi perisai mereka dalam kedisiplinan dunia digital. Dengan strategi ini, kita tidak hanya mendidik anak menjadi cerdas, tetapi juga menjadi utuh sebagai manusia yang tahan uji. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, kalau kita ingin tahu bagaimana cara mendidik anak di tengah tantangan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik bagi kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendidik dengan marah-marah, tidak pernah mendidik dengan kekerasan, tetapi beliau mendidik dengan cara sentuhan hati dan kelembutan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebut nama anak-anak dengan penuh kasih sayang. Beliau mendengarkan sebelum memberi arahan. Beliau sabar, tidak tergesa-gesa, dan selalu konsisten. Fokus utama Rasulullah SAW bukan hanya kepada kemampuan, tetapi pada akhlak dan karakter. Sebagaimana sabda beliau, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad.
Di sini kita belajar bahwa fokus utama guru bukan hanya menyampaikan materi, melainkan membentuk manusia yang utuh, yang cerdas, berakhlak, dan setiap menghadapi dunia tanpa kehilangan jati dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, satu hal yang tidak bisa kita lupakan, guru tidak bisa berjalan sendiri. Dalam menghadapi krisis digital ini, kita harus membangun strategi, di mana strategi yang kuat dengan orang tua. Anak-anak lebih banyak waktu di rumah daripada di sekolah, maka kebiasaan dan pengaruh utama tetap datang dari rumah. Beberapa langkah kolaboratif yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, adakan komunikasi rutin dengan wali murid. Sampaikan kemampuan atau perkembangan anak bukan hanya nilai akademik, melainkan juga dari perilaku dan faktor belajar. Buat grup komunikasi yang bukan hanya tempat kirim tugas, melainkan juga tempat saling menguatkan visi pendidikan. Yang kedua yaitu berikan pandangan. Literasi digital Islami untuk orang tua, bantu mereka memahami dampak gawai secara psikologis dan spiritual. Sertakan tip penggunaan HP yang bijak untuk di rumah. Batas waktunya sampai kapan dan jenis tontonannya apa, dan waktu khusus tanpa layar. Dan yang ketiga yaitu ajak orang tua terlebih dalam kegiatan spiritual anak. Misalnya program sholat subuh berjamaah di rumah, sedekah bersama orang tua, atau membaca Al-Quran sebelum tidur. Hal-hal kecil inilah yang membangun ketahanan rohani anak. Yang keempat, satukan arah pendidikan rumah dan sekolah. Jika di sekolah diajarkan fokus dan akhlak, maka di rumah pun harus diajarkan hal yang sama. Anak akan bingung jika sekolah melarang HP berlebihan, tetapi di rumah dibiarkan bebas bermain HP semalaman. Kolaborasi ini ibarat dua sayap burung. Tanpa keduanya, anak tidak akan bisa terhubung ke masa depan yang sehat secara lahir dan batin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, krisis digital dan distraksi gawai adalah kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Tapi juga bukan alasan untuk menyerah. Justru ini adalah ladang amal kita sebagai pendidik. Kita adalah penjaga fokus, kita adalah penjaga nilai. Kita adalah penjaga fitrah anak-anak. Mari kita ajak diri kita sendiri dan rekan-rekan guru lainnya untuk terus belajar dan beradaptasi, menguatkan niat karena Allah, menjadi contoh bagi murid dalam tutur, sikap, dan semangat. Membawa anak kembali kepada Al-Quran dan nilai-nilai Islami sebagai kompas utama di tengah dunia yang membingungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Insya Allah kita semua adalah bagian dari perjuangan itu. Mari terus mendidik, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan teladan dan cinta. Terima kasih sudah menyaksikan Berlian, belajar dan berilmu penuh tantangan. Jangan lupa subscribe dan sebarkan video ini jika bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.